bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Ya Tuhan, senang hatiku dan senang jiwaku. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku, senang hatiku, dan senang jiwaku. Senang hatiku, senang hatiku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita, kita tetap percaya Tuhan baik. Amin. Amin. Mari memberikan pujian bagi Dia, memberikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Biarlah kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Ku cinta kau Kami selalu. tinggikan, kami agungkan Ku tinggikan, selama-lamanya. ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Biarlah hati kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Ku cinta kau selalu. Kami meninggikan, Ku tinggikan, kami mengagungkan Engkau. Selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
hati kami terus Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian. Biarlah kemuliaan kami Tuhan hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Engkau Yesus yang baik, Engkau Yesus yang layak terima segalanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar kuasanya, Allah yang selalu baik. Oleh sebab itu biarlah hati kami terus bersuka, hati kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan puji-pujian yang lebih baik lagi. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan atas puji-pujian kami. Terima kasih, kami siap bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur biarlah lebih lagi kita bersemangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab Tuhan yang telah mati buat kita, menebus hidup kita. Haleluya. Mari katakan bersama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dia Allah yang ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan bersama, katakan kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Lebih lagi bersemangat dengan iman kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Dia Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Oleh sebab itu biarlah bukan sekedar puji-pujian, tapi kita belajar mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Haleluya. Lebih lagi mari kita mempersiapkan hati yang terbaik. Sebab kita akan menang bersama dengan Dia. Kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan yang menangkan semuanya. Menangkan semuanya. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Dia Tiada yang mustahil. Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Katakan, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan ada di tangan kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ada di pihak kami. Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan yang memenangkan semuanya. menangkan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi Dia Tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Katakan, ku akan menang bersama Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Katakan, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Yes Tuhan. yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Nyatakan dengan iman.
percaya saat Tuhan berjalan bersama kami, saat Tuhan ada di pihak kami, kami akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu biarlah terus hidup kami Tuhan pimpin, hidup kami Tuhan terus arahkan, supaya kami benar-benar boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Biarlah hati kami buka, supaya menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami berbuah, hidup kami berubah, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan yang dari Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Terima kasih, kami siapkan hati yang terbaik mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Minggu ini kita kembali lagi mengikuti ibadah secara online. Karena memang keadaan kita masih keadaan yang tidak baik. Tapi pasti ini tidak lama. Karena kita percaya bahwa Tuhan menghendaki ini supaya kita dilatih untuk menjadi orang percaya yang benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun keadaan dan situasi kita yang kita alami sekarang. Kata Tuhan, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita percaya apapun yang ada terjadi di sekitar kita, itu pasti Tuhan turut bekerja sama. Haleluya. Dan minggu ini tidak terasa sudah di minggu ketiga di bulan Februari. Dan saya akan memberikan tema untuk khotbah kita pada minggu ini adalah model orang percaya yang menjadi teladan. Kita akan melihat dan membaca di dalam Kisah pasal 11 ayat 22 sampai 26 dibacakan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau perhatikan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan. Kita sudah membaca tadi Kisah pasal 11 ayat 22 sampai 26 ini adalah menceritakan tentang bagaimana seorang Barnabas, dia boleh menjadi teladan bagi gereja. Dan inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita dari Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada Bapa, "Bapa, jadikanlah mereka satu seperti kita adalah satu." Dan kata-kata kebenaran ini, itu yang membuat tujuan Tuhan. Bahwa dia harus menyatukan gereja. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Supaya kita bersatu. Dan ini yang disebut dengan kesatuan gereja. Dan siapa saja yang mau terlibat untuk masuk di dalam tujuan ini, Tuhan tidak pernah memandang bagaimana latar belakang orang yang mau menjadi mitra Tuhan. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan.
bahwa untuk menjadi mitra Tuhan kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Adalah harus mendirikan kerajaannya dan harus ditegakkan kerajaannya. Makanya dibutuhkan kesatuan gereja. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita perlu belajar dari seorang Barnabas yang adalah hanya seorang Lewi yang dari Siprus. Kisah pasal 4 ayat 36 di sana dikatakan bahwa Barnabas itu berasal dari Siprus yang posisinya sebagai orang Israel adalah dari suku Lewi. Nah, Barnabas memiliki karunia khusus untuk menangani orang per orang dengan baik. Dan salah satu yang dia tangani untuk bisa menjadi orang percaya yang hebat adalah Yohanes Markus dan juga Paulus sendiri. Nah, kita perhatikan tindakan, karakter dan kebaikan Barnabas, apa yang perlu kita teladani. Ini kita akan belajar. Yang pertama adalah Barnabas berani mengorbankan hartanya. Kisah pasal 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Iya, kalau kita membaca dengan teliti, Alkitab mencatat kisah pasal 4 ini bahwa demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan ia meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, perhatikan. Kita melihat kebaikan daripada Barnabas di dalam menyatukan gereja Tuhan. Seperti yang dicita-citakan Tuhan. Apa itu? Dimulai dari keberanian dia untuk mengorbankan sesuatu miliknya. Perhatikan dengan baik bahwa Barnabas menjual ladang miliknya. Yang walaupun dia sebagai pendatang dari Siprus. Ini orang pendatang walaupun dia dari suku Lewi. Tapi dia lahir dan besar di Siprus. Dia datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menerima anugerah Tuhan. Ketika dia sudah mempunyai pengalaman terima anugerah Tuhan, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berani mengorbankan bagian dari hartanya. Sebagai pendatang dia harus berpikir ulang. Kenapa? Karena untuk mendapatkan milik, harta, ladang di tanah perjanjian, Alkitab sudah mencatat di dalam Ulangan bahwa Musa untuk memberi penjelasan kepada Israel, orang Lewi, mereka tidak dapat warisan. Tetapi mereka diberikan. Untuk apa? Supaya mereka bisa berladang, beternak. Tapi tujuan utama dari Tuhan, orang Lewi ini adalah untuk melayani rumah Tuhan. Melayani Tuhan. Menjadi perantara bagi Israel dan Tuhan. Tapi kalau kita lihat bahwa seorang Barnabas, dia berani memberikan hartanya. Dia berani menjual ladangnya. Untuk apa? Dipersembahkan, kata Alkitab di dalam ayat 37 tadi. Dia meletakkan hasil penjualan itu di depan kaki rasul-rasul. Untuk apa? Untuk kepentingan pelayanan. Apa pelayanan dimaksud sini? Untuk menyebar luaskan Injil. Untuk supaya gereja Tuhan bisa bersatu. Bukan hanya ada di Yerusalem. Dan dimulai dengan Barnabas berani membayar harga untuk sebuah pelayanan kepada Tuhan. Dan kita melihat
Kalau kita sudah mulai pada titik ini, itu berarti kita sudah mulai masuk dalam sebuah investasi kerajaan Tuhan. Di mana Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita menginvestasikan hidup kita, harta kita di dalam ladang Tuhan, maka Tuhan pastikan akan memberikan kepada kita sebuah ingat-ingatan bahwa apa yang kita beri itu hati kita akan mengikutinya. Ketika kita memberikan harta kita untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, maka hati kita ada di dalam kerajaan Tuhan. Karena memang Tuhan yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti gereja menjadi peminta-minta. Tetapi apapun yang engkau berikan, asalkan kebenaran Injil tetap diberitakan, saudara sedang menginvestasi untuk kerajaan Tuhan. Dan inilah salah satu keberanian karya baik dari seorang Barnabas yang menjadi teladan. Yang kedua, dia menerima orang lain apa adanya. Kisah pasal 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Iya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik. Ketika Saulus dipanggil Tuhan dengan cara yang ajaib, maka Saulus ketika dia selesai hubungannya dengan Tuhan di padang gurun, dikatakan 3 tahun dia ada di sana. Untuk apa? Untuk memperbaiki hidupnya, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia mau bergabung, Alkitab mencatat, dengan murid-murid Tuhan yang ada di Yerusalem. Ini ternyata ketika dia mencoba untuk menggabungkan diri, murid-murid ini menolak. Kenapa? Karena mereka tahu dia adalah pembinasa yang suka membunuh murid-murid Tuhan yang di kota-kota lain termasuk di Damsyik. Dan ternyata di ayat yang ke-27 dikatakan, ketika murid-murid Tuhan menolak dia, ada seorang yang bernama Barnabas. Dia menerima Paulus apa adanya. Barnabas menerima dan percaya. Bahkan dia mempromosikan. Alkitab ini tadi berkata apa? Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Ini yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar dia menerima yang namanya Saulus yang sudah bertobat, yang namanya diganti menjadi Paulus. Tetapi dengar baik, Barnabas dia percaya terhadap kebenaran dari keadaan Paulus yang sudah bertobat. Walaupun murid-murid yang lain tidak menerima dia. Tetapi Barnabas menjadi tolak ukur daripada orang percaya, orang Kristen yang bisa menjadi teladan. Bukan hanya menerima, bukan hanya percaya kepada Saulus, tetapi dia mempromosikan Saulus di depan para rasul. Dan saya heran, bukankah ketika dia menerima Paulus atau Saulus di tengah-tengah murid-murid Tuhan yang disebut dengan para rasul, itu bisa terancam positioningnya sebagai murid. Karena dengan datangnya Paulus itu berarti terjadi
persaingan di dalam pelayanan. Karena Paulus memang kita tahu setelah berikut ini dia dipakai Tuhan lebih hebat dari murid-murid yang lain. Bukankah ini akan terancam pelayanan Barnabas? Tapi Barnabas adalah orang yang bisa menerima dan percaya, bahkan mempromosikan Saulus di depan para rasul. Dan bukan cuma itu, dia juga menjadikan Paulus rekan sekerja. Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 katakan, Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. iya, untuk apa? Mencari Saulus. Dan inilah kita perlu belajar Bapak Ibu. Dia mencari Saulus. Untuk apa? Untuk menjadikan dia rekan sekerja. Jadi dia tidak merasa Saulus ini akan menjadi pesaing di dalam pelayanan ke depan. Itulah orang yang punya ciri menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu, yang ketiga, dia menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Kisah pasal 11 ayat 24 dan 26. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya, Alkitab mencatat dengan baik apa hasil buah dari seorang Barnabas yang menjadi teladan. Saudara dengar, ayat 24 katakan Barnabas adalah orang baik. Dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan Tuhan menyatakan dengan jelas, sejumlah orang dibawanya kepada Tuhan. Inilah hasil untuk bisa kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan hartamu, makanya hartanya dia tahu yang bisa menjamin hidupnya ke depan secara jasmaniah. Dia serahkan di kaki rasul-rasul. Dan Tuhan menggantikan dia dengan harta yang berlipat kali ganda. Apa itu? Investasi kerajaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan banyak orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 24 dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bagaimana? Karena dalam Kisah Rasul 11 ini sudah mulai terjadi perserakan. Karena mulai terjadi juga ada aniaya-aniaya. Dan mereka harus pergi. Dan Barnabas menyelamatkan orang-orang di Antiokhia. Ayat 26 katakan apa? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kali disebut dengan Kristen. Jadi sejumlah orang ini didapat oleh karena sebuah keteladanan dalam pelayanan seorang Barnabas. Dan Alkitab mencatat Barnabas dan teman-teman mereka membuat sejarah. Kristen pertama kali disebut dalam Alkitab adalah di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ini. Dan apa arti Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tandanya di mana? Itulah Barnabas, seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Jadi kita bisa melihat inilah sebuah perjalanan dari seorang Barnabas. Kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu, kuncinya ada di mana? Kita harus mengidentifikasikan hidup kita. Apakah bisa bersama dengan hidup karakter Barnabas? Karena inilah yang bisa mempersatukan gereja. Orang baik itu tidak cukup. Dia harus penuh Roh Kudus. Dan dia harus penuh dengan iman. Dan kita lihat di sana. Kunci keberhasilan dari seorang Barnabas. Kisah pasal 11 ayat 24.
Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Oh, inilah kunci keberhasilan seorang Barnabas. Ternyata dia bukan hanya sekedar menjadi orang baik. Tetapi kita harus tahu, orang baik ini bukan hanya sekedar kita bermoral baik, beretika baik. Itu menurut pandangan dunia. Tapi pandangan Tuhan sebagai orang yang bisa menjadi teladan. Dia bukan hanya orang baik. Namun Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Orang baik versi Alkitab itu seperti apa? Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara. Orang baik versi Alkitab atau versi firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baik secara moral, baik secara etika. Tetapi dia disebut orang baik kalau dia penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Bapak Ibu, kapan kita tahu kita penuh dengan Roh Kudus? Kapan kita tahu kita penuh dengan iman? Nah, ini yang menjadi ukuran kita yang pertama. Bila kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita harus melakukan apa yang diingini oleh Roh. Karena Roma pasal 8 ayat 6 dikatakan, Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. iya Bapak Ibu, keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Dan kalau kita tahu di dalam Galati pasal 5 ayat 19-21, itu bisa dilihat bahwa bertentangan keinginan roh dan dengan keinginan daging. Keinginan daging itu Alkitab mencatat itu ditandai dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, dengki, pesta pora dan sebagainya dan sebagainya. Itulah keinginan daging. Makanya yang Tuhan katakan bahwa keinginan roh itu bertentangan atau berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh itu harus hidup. Dan hidup di sini adalah zoe. Apa itu hidup zoe? Hidup yang menggunakan kehidupan dari Tuhan. Kalau kita menggunakan kehidupan dari Tuhan, itu tandanya kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi kita hidup yang bukan dari Tuhan, itulah hidup dalam kedagingan. Sangat mudah kita melihat kita penuh Roh Kudus atau tidak. Banyak orang Kristen mengklaim, banyak orang Kristen berkata, aku sudah penuh Roh Kudus. Apa tandanya? Mereka menggunakan Kisah Rasul pasal 2. Bahwa orang yang penuh Roh Kudus ada ditandai dengan berbahasa roh, berbahasa lidah. Tapi ini kebenaran. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan mau menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan, maka kita harus hidup dengan menggunakan hidupnya Tuhan. Dan yang berikutnya adalah ditandai dengan damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera hidupnya tidak neko-neko Bapak Ibu. Orang yang damai sejahtera yang dia tahu adalah makan cukup itu bisa mengucap syukur. Tidak mengikuti keinginan daging. Tidak mengikuti hawa nafsu daging kita. Dan orang yang punya keinginan daging selalu ditandai dengan hawa nafsu, iri hati, dengki, percabulan, kecemaran, perselisihan, tidak pernah mau hidup damai. Semua orang dianggap musuh. Ada orang kelebihan sedikit, iri hati.
Ada orang naik sepeda motor baru, iri hati. Ini yang namanya orang yang hidup di dalam keinginan daging. Makanya tadi saya katakan, kapan kita tahu bahwa kita penuh dengan Roh Kudus? Karena kebaikan versi Alkitab bukan hanya sekedar bermoral baik, beretika baik. Tapi penuh dengan Roh Kudus adalah ketika kita hidup menggunakan hidupnya Tuhan. Apa hidupnya Tuhan? Kekudusan, kebenaran, kesetiaan, hidup di dalam persekutuan. Itu karakter hidupnya Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana kita melihat yang kedua? Bahwa Barnabas menjadi teladan karena berbuat baik. Dan berbuat baik ini selain penuh dengan Roh Kudus, yang kedua, dia penuh dengan iman. Nah, kita tahu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata iman datang dari mendengar firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini penuh dengan firman? Kalau kita terus mendengar firman, mengandalkan firman, dan melakukan firman. Jadi kalau saudara masih melakukan yang bukan dari firman, saya khawatir bahwa Anda belum bisa menjadi teladan. Anda belum bisa menjadi orang baik menurut versi kebenaran Alkitab. Ada banyak orang berbuat baik karena ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi berbuat baik menurut iman adalah harus berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya penuh? Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu adalah firman Kristus. Bagaimana supaya kita penuh iman? Mendengarlah yang banyak dan lakukanlah yang banyak. Apa itu? Firman Kristus. Jadi orang yang penuh iman adalah orang yang melandasi hidupnya dengan firman Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Setiap minggu ketiga kita ada perjamuan kudus. Jadi di dalam peribadatan kita di gereja ini, sebulan kita melakukan 2 kali. Yang pertama minggu pertama dan yang kedua minggu ketiga. Mari kita menyanyi sebuah lagu. Haleluya. Ada tempat yang mulia. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Lebih dari ya Tuhan. Yang kukira Inilah perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. pengampunan yang kukira, Yaitu pengampunan dengan mengorbankan diri-Mu. Kami tahu itu Tuhan, sebuah pengorbanan yang besar. Biarlah setiap kami mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa ini. Inilah kasih terbesar. Engkau mati di atas kayu salib. Biarlah kami sadar. Kami sadar Tuhan, bahwa Engkau melakukan ini sekali untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Haleluya. Ada tempat yang mulia. Haleluya.
musik saja. Pegang roti di tangan kananmu. Tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Inilah tubuhmu yang menjadi makanan yang sungguh-sungguh yang dapat menghidupkan kami. Karena di dalam korbanmu, kami yang berbuat dosa bisa dipulihkan dan dibenarkan kembali. Engkau memberikan yang terbaik dari hidupmu untuk setiap kami. Bapa yang baik, Engkau telah mengaruniakan anakmu sehingga tubuhnya yang hancur mengeluarkan darah, dan itulah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Tunjukkan kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu. Saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan, pegang dengan tangan kananmu. Bayangkan Tuhan ada di atas kayu salib. Dia lakukan ini semua untuk kepentingan manusia, termasuk engkau, termasuk saya. Dia melakukan dengan ketulusan. Biarlah kita menghormati Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi, melainkan engkau berbuat baik, penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana kita menghormati dan menghargai tubuh dan darah Kristus. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai Dia. Perbuatannya yang ajaib yang tidak tergantikan oleh siapapun sudah dilakukan untuk kita semua. Dan saat engkau percaya, hari ini pun engkau akan diselamatkan. Saat engkau percaya, hari ini pun engkau akan disembuhkan dari segala penyakitmu. Saat engkau percaya, hari ini pun permasalahan hidupmu akan ditangani Tuhan dan engkau menjadi pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Berkat anugerah-Mu limpah. Kasih sayang-Mu yang luar biasa sudah terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Haleluya. Dan biarlah Tuhan memberkati akan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang sakit engkau sembuhkan. Mereka yang lemah engkau kuatkan. Mereka yang susah engkau hiburkan. Mereka yang dalam tekanan engkau memberikan mereka jalan keluar. Sehingga mereka boleh menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Rencana-rencana mereka ke depan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang menderita, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan mereka yang terkena sakit atau virus,
Tuhan sembuhkan mereka. Amin. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang telah terima berkat Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Pengumuman. Kegiatan peribadahan di gereja sementara diliburkan. Info dan pengumuman tambahan akan diberitakan kepada Bapak Ibu Saudara melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakailah masker dengan benar untuk mencegah penularan COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera di layar kaca Anda atau dengan cek link QR Code di deskripsi di bawah. Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa membawa persembahan langsung ke gereja melalui Bapak Rio. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.